البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu penafsiran Al-Qur'an yang dimudahkan, yang dikumpulkan oleh segenap para ulama, kemudian telah diteliti dan juga diberikan rekomendasi oleh Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh asabahumullahu jami'an. Naam. Yang mana tafsir ini sudah diteliti dan juga dicek bahwasannya penafsiran secara ringkas kemudian mencocoki tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bebas atau bersih daripada tahrifat ataupun takwilat al-batilah. Naam. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami Al-Qur'anul Karim itu tidak diperkenankan memasukkan di dalamnya tahrifat al-batilah. Mengubah makna dari zahir lafadznya tanpa dalil. Adapun kalau memaknakan tidak sesuai dengan zahir lafadznya dengan dalil, itu dinamakan dengan tafsir. Barakallahu fikum. Oleh karena itu takwil itu memiliki dua makna. Takwil yang maknanya adalah madmum, yaitu yang dikenal dengan tahrif. Kemudian takwil yang maknanya mahmud, terpuji, yang dikenal dengan tafsir. Karena terkadang kita memaknakan tidak sesuai dengan zahir lafadznya, tapi dengan dalil, itu namanya tafsir. Sebagaimana sudah kita lewati contoh-contohnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengenai ayat wudu dan tayamum itu, aula mastumun nisa. Lamastum itu aslinya, makna aslinya adalah bersentuhan. Namun yang membatalkan wudu itu apakah bersentuhan? Bukan. Tapi para ulama menafsirkan au jama'tum, apabila atau kalian berjima, berhubungan badan dengan wanita, barulah batal wudunya. Adapun bersentuhan tidak batal wudunya. Oleh karena itu ketika memaknakan zahir lafadznya tidak sesuai dengan zahir lafadznya namun dengan dalil, itu namanya tafsir. Tapi kalau memalingkan dari zahir lafadznya, memaknakan barakallahu fikum tidak sesuai zahir lafadznya tapi tanpa dalil, namanya tahrif. Itu yang dilarang. Seperti wa jaa rabbuka, telah datang Rabbmu, maksudnya adalah yang datang itu bukan Rabbmu tapi utusan Rabbmu. Itu keliru. Barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Kita lanjutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-191 dari surat Al-Baqarah, ayat yang ke-191 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Ini berkaitan masalah apa? Masalah kita diperintahkan ketika peperangan melawan orang kufar, orang musyrikin, hendaknya kita menjaga tempat yang mulia, yaitu di Masjidil Haram. Karena di situ kita tidak boleh memulai. Namun kalau jika mereka memulai duluan, lawanlah mereka, bunuhlah mereka, karena mereka memulai duluan. Barakallahu fikum. Karena nanti disebutkan dalam tafsirannya, yaitu kota Makkah. Di situ pada asalnya kita dilarang melakukan peperangan di situ. Namun kalau orang kufar, orang musyrikin memulai duluan, lawan mereka, bunuh mereka. Kita lihat di sini, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, bunuhlah mereka, perangilah mereka dimanapun kalian menjumpai mereka, dan keluarkanlah mereka sebagaimana mereka telah mengeluarkan kalian dari kota Makkah. Karena barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad SAW waktu itu memang dimusuhi, musuhnya sangat besar dan banyak sekali dari kalangan kufar Quraisy, hingga Rasulullah pun diancam, ingin dibunuh atau ingin ditiadakan gitu. Akhirnya Rasulullah hijrah dari Makkah ke mana?
ke Madinah. Nah, kemudian setelah itu tidak lama kemudian ya mungkin beberapa saat ketika tahun 8 Hijriah barulah Rasulullah kembali ke Mekah yang dikenal dengan Fathu Makkah. Nah, tahun 8 Hijriah. Nah, balik lagi ke Mekah dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemenangan yang sangat luar biasa. Nah, awal mulanya berdakwah di Mekah selama berapa tahun itu? Nah, kurang lebihnya 13 tahun. Nah, setelah diutus menjadi nabi, yaitu ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi ketika umur berapa tahun? 40 tahun. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW mendakwah tauhid dan juga yang semisalnya. Nah, kemudian ketika barakallahu fikum hafizakumullah, nah selama 13 tahun, nah setelah diutus atau setelah diangkat menjadi nabi barakallahu fikum, mendakwahkan tauhid dan juga mendakwahkan yang lainnya, dan juga diperintahkan ketika setelah Isra Mi'raj. Nah, barakallahu fikum diperintahkan untuk apa? Untuk salat 5 waktu. Namun waktu itu Rasulullah mengerjakannya di Mekah. Nah, barakallahu fikum yang rubaiyah, yang 4 rakaat itu masih dikerjakan 2 rakaat. Mengerjakan sempurnanya ketika sudah hijrah ke Madinah. Nah, dengan syarat-syarat yang lainnya seperti puasa, zakat, haji, sempurnakannya di Madinah. Nah, barakallahu fikum. Jadi, nah barakallahu fikum Rasulullah sebelum diutus atau sebelum diangkat menjadi nabi, beliau juga mendakwakan dengan dakwah yang benar, dakwah yang sahih. Nah, mendakwakan tauhid. Namun ketika barakallahu fikum hafizakumullah setelah diutus menjadi atau diangkat menjadi nabi, yaitu ketika umur 40 tahun. Nah, kemudian setelah itu 10 tahun setelah diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya yaitu tragedi yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Paham ya? Isra Mi'raj setelah meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah, dan juga pamannya Abu Talib. Barakallahu fikum, kemudian di antara bentuk hiburannya adalah adanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Barakallahu fikum, perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Makkah ke Palestina. Dengan mengendarai burak. Burak itu adalah semacam hewan. Fawqal himar dunal baghl. Jadi lebih besar daripada keledai, namun lebih kecil daripada baghl. Baghl itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Barakallahu fikum. Tapi apa? Tapi jalannya sangat kencang sekali. Barakallahu fikum. Kemudian dari Palestina sebelum Rasulullah melakukan Mi'raj, yaitu naik ke langit yang 7 barakallahu fikum dengan bertahap, langit pertama, langit kedua sampai langit ke-7, Rasulullah salat 2 rakaat, menjadi imam. Di belakangnya adalah para nabi dan para mursalin. Perkara yang mungkin diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita bayangkan dengan bayangan-bayangan kita yang jelas. Ini menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi siaknya di sini kita perhatikan di sini, perangilah mereka. Dimanapun kalian menjumpai mereka, dan keluarkanlah mereka sebagaimana mereka mengeluarkan kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sedangkan yang namanya fitnah, nanti kita lihat di sini, fitnah maknanya adalah kekufuran, kesyirikan, dan juga menghalang-halangi dari agama Islam, itu lebih parah keadaannya daripada pembunuhan. Paham ya? Barakallahu fikum, kekufuran, kesyirikan, dan menghalang-halangi daripada agama Islam, itu lebih dahsyat keadaannya daripada pembunuhan kalian terhadap mereka. Maksudnya daripada perbuatan kalian, dari perbuatan kalian membunuh mereka itu lebih ringan itu loh. Dibanding kekufuran, kesyirikan, dan juga menghalang-halangi dari agama Islam. Wala tuqatiluhum 'indal Masjidil Haram hatta yuqatilukum fih, dan jangan kalian memerangi mereka di Masjidil Haram hingga mereka mulai duluan memerangi kalian. Barulah kalian perangi mereka. Fa in qatalukum faqtuluhum. Jika mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Seperti itulah balasan bagi orang-orang kafir. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah waqtulul ladzina yuqatilunakum minal musyrikin haitsu wajadtumuhum, dan perangilah, bunuhlah orang-orang yang mereka memerangi kalian dari kalangan musyrikin dimanapun kalian menjumpai mereka. Wa akhrijuhum, dan keluarkanlah mereka minal makanil ladzi akhrajukum minhu wa Makkah, dan keluarkanlah mereka dari tempat yang dulu kalian dikeluarkan oleh mereka, dari tempat tersebut, yaitu Makkah. Wal fitnah wa hiya al-kufru wasyirku was-saddu 'anil Islam, dan fitnah yang dimaksud sini adalah kekufuran, kesyirikan, dan menghalang-halangi daripada agama Islam. Asyaddu min qatlikum iyyahum, lebih parah keadaannya daripada apa?
perbuatan kalian membunuh mereka. Jadi perbuatan kalian membunuh mereka itu lebih ringan itu loh. Nah, dibanding apa? Kekufuran, kesyirikan dan juga menghalang-halangi dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tabda'uhum bil qital 'indal Masjidil Haram ta'dhiman li hurumatihi hatta yabda'ukum bil qitali fihi. Masyaallah. Termasuk arahan yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kalian memulai memerangi mereka di Masjidil Haram. Nah, sebagai apa? Dalam bentuk pengagungan, mengagungkan namli hurumati terhadap perkara-perkara yang diharamkan di dalamnya. Nah, namun apa? Sampai kapan ini? Hingga mereka memulai membunuh kalian atau mereka memulai memerangi kalian, barulah kalian boleh memerangi mereka. Nah, fa in qatalukum fil Masjidil Haram faqtuluhum fi. Namun jika mereka memerangi kalian di Masjidil Haram, maka perangilah mereka. Karena barakallahu fikum Masjidil Haram atau barakallahu fikum Makkah dan Madinah itu termasuk apa? Termasuk dikenal dengan haramain. Barakallahu fikum. Oleh karena itu di sana pada asalnya dilarang kita membunuh hewan-hewan, buruan dan semisalnya, kecuali yang dikecualikan seperti al-fawasik, hewan-hewan fasik. Al-fawasikul khams itu ya, hewan-hewan fasik yang 5 itu yuqtalna fil hil wal haram. Dalam artian boleh dibunuh di lingkungan haramain atau di luarnya. 5 hewan fasik. Apa saja? Ular, tikus, anjing gila, elang atau raja wali, apa? Gagak. Itu semisalnya ada satu lagi. Apa itu yang bisa menyengat itu? Kalajengking ya. Kalajengking barakallahu fikum itu namanya hewan-hewan fasik yang diperintahkan untuk membunuh. Dalam artian karena apa? Karena dinamakan hewan fasik kenapa? Karena seringnya mengganggu, seringnya mengganggu barakallahu fikum, apalagi tikus. Ya enggak, kadang pakaian-pakaian disobek-sobek ya kan? Dan semisalnya yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah. Larangan di sini, kenapa kok dilarang membunuh orang-orang kufar padahal barakallahu fikum di Masjidil Haram? Karena dalam rangka ta'ziman. Karena mengagungkan apa? Pengagungan terhadap perkara-perkara yang diharamkan di tempat tersebut. Kecuali kalau mereka mulai duluan, baru dilawan itu istilahnya. Namun jika mereka memerangi kalian di Masjidil Haram, perangilah mereka. Mislu dzalikal jaza' radi' yakunu jaza'al kafirin. Seperti itulah balasan yang bisa menghardik diberikan kepada atau sebagai balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian setelah keadaan tersebut terjadi, kita lihat bagaimana orang kufar, apakah mereka cukup dalam artian menyerah atau malah justru melawan misalnya. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang berikutnya yaitu 192, fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Namun jika mereka sudah habis dalam artian mereka sudah menyerah, barakallahu fikum, dan mereka meninggalkan kekufuran, masuk Islam itu maksudnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau seandainya mereka masuk Islam, ya sudah selesai. Karena pada asalnya batasan memerangi mereka adalah apa? Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, barakallahu fikum, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mau bersyahadatain di antaranya. Kemudian apa? Apabila mereka sudah mengerjakan seperti itu, dihukum secara zahirnya. Faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Sungguh telah terjaga dariku apa? Darah-darah mereka, harta-harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya harta mereka dan barakallahu fikum, jiwa-jiwa mereka itu kalau ada unsur syar'i itu bisa direbut. Seperti misalkan qisas, rajam, ya enggak? Murtad. Paham ya? Kemudian kalau hak syar'i berkaitan dengan harta adalah zakat. Paham ya? Barakallahu fikum. Adapun selain itu tidak diperkenankan. Karena pada asalnya apa? Hukum asalnya harta seorang muslim itu adalah haram sampai barakallahu fikum yang muncul dari keridhaan dia sendiri. La yahillu malu mar'in muslimin illa min tibi nafsih. Tidak halal hartanya seorang muslim melainkan yang muncul dari keridhaan dirinya sendiri. Dalam artian dia mencurahkan, memberikan, itu barulah halal. Adapun kita meminta, kemudian kita mengambil, merampok, memaksa, itu adalah haram. Kita lihat sini. Qala al-mufassiruna sabahumullah fa in taraku ma hum fihi minal kufri wa qitalikum
'indal Masjidil Haram aw qitalakum 'indal Masjidil Haram, jika mereka meninggalkan kekufuran yang mereka berada di dalamnya dan juga mereka meninggalkan perbuatan mereka memerangi kalian di Masjidil Haram, maksudnya mereka tidak memerangi kalian, mereka sudah meninggalkan kekufuran, barakallahu fikum, wa dakhalu fil iman, dan mereka masuk dalam keimanan dan masuk Islam, fa innallaha ghafurun li ibadihi rahimun bihim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya dan menyayangi terhadap mereka. Jadi jangan khawatir. Barakallahu fikum, ini termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir ya barakallahu fikum, walaupun dia misalkan sejak dia dewasa sampai umur tua misalkan 50 tahun, setelah itu dia masuk Islam, yang dulu-dulu diampuni semuanya apabila Islamnya bagus dan baik. Paham ya? Berbeda dengan sebaliknya. Nauzubillah ya. Dia sudah kecil Islam, muslim, barakallahu fikum, beragama Islam, tapi ketika umur 50 tahun murtad dia. Semua amalan yang dulu dikerjakan, amalan kebaikan hangus semuanya. Paham ya? Nauzubillah ya. Barakallahu fikum, Allahu musta'an. Karena ancamannya berat ya. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kekufuran, maka apa? Maka amalan-amalan dulu yang dilakukan itu hancur. Paham ya? Di dunia dan akhiratnya hancur, enggak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian apa? Tempat kembaliannya adalah api neraka, kekal di dalamnya. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Murtad itu sangat berbahaya sekali. Berpaling, berpindah agama. Semula beragama Islam, berpindah kepada agama yang lain selain agama Islam. Jadi semua amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang kufar, walaupun dia membantu atau menyumbang masjid sekian miliar dan misalnya, itu amalan semuanya itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan mereka dicurahkan di dunia semuanya. Di akhiratnya kemana? Neraka, kekal enggak itu? Enggak boleh ragu. Ragu enggak antum? Enggak boleh ragu. Allah musta'an. Kalau ragu berbahaya. Enggak boleh ragu. Wah, ana masih ragu. Dia baik sekali, dia ngasih uangan 1 miliar. Walaupun paham ya, kebaikan mereka tunaikan semua di dunia. Di akhirat apa? Mereka di dalam neraka jahanam, wa bi'sal qarar, sejelek-jelek tempat kembali. Allah musta'an. Yang murtad dan yang kafir asli dua-duanya. Enggak boleh ragu. Paham ya? Karena dalil jelas ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrikin, mereka di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka sejelek-jelek manusia. Masih ragu lagi? Enggak diperkenankan. Paham ya? Harus yakin. Karena hukum secara global kita hukumi secara global. Paham ya? Hukum secara rinci kita hukum secara rinci. Kalau datang dalil bahwasannya si fulan termasuk ahlun nar, harus kita pastikan. Kalau datang dalil si fulan termasuk penduduk surga, harus kita pastikan. Kalau datang dalil rinciannya, paham ya? Seperti 10 sahabat yang dijamin masuk surga, harus kita yakini. Paham ya? Kemudian seperti salah seorang yang dia penduduk neraka seperti Abu Lahab, enggak boleh ragu. Abu Lahab itu di mana? Di neraka kan? Wah, ana masih ragu. Enggak boleh, karena sudah jelas-jelas di neraka. Dalam artian jelas-jelas termasuk penduduk neraka. Dan neraka surga sekarang sudah ada belum? Sudah ada. Paham ya? Enggak boleh ragu lagi. Paham ya? Buktinya ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, ditampakkan juga surga dan neraka. Barakallahu fikum. Cuman enggak boleh dibayangkan dengan bayangan-bayangan. Itu semuanya adalah perbuatannya orang-orang ahlu kalam, filsafat. Paham ya? Bagaimana masa ada sih? Bagaimana sih? Dibayang-bayangkan hingga kepalanya pusing kemudian stres, jangan. Paham ya? Yakini saja. Yakini saja sudah ada, Dajjal pun juga sudah ada. Barakallahu fikum, di sebuah pulau yang tidak diketahui di mana pulaunya. Paham ya? Ada pun yang menyebutkan di pulau ini, pulau itu semuanya kisahnya Israiliyat yang tidak barakallahu fikum layak untuk dijadikan hujjah. Barakallahu fikum, jelas Dajjal sudah ada. Dari kalangan sahabat dulu sudah ada salah satu di antara mereka yang pernah ketemu sebelum dia masuk Islam, yaitu Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari itu salah satu sahabat yang pernah ketemu Dajjal. Ketika itu sebelum masuk Islam, tapi setelah masuk Islam cerita kepada Rasulullah. Rasulullah membenarkan. Paham ya? Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Paham ya? Itu sahabatnya. Paham ya? Bukan. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Paham ya? Itu yang pernah ketemu Dajjal. Barakallahu fikum, ditunjukkan oleh penjaganya yang sangat ngeri, penjaganya itu. Paham ya? Rambutnya sangat lebat, enggak diketahui mana kubulnya mana duburnya, yaitu jasasah.
Paham ya? Jassasah. Kisahnya panjang, bisa dilihat dalam kitab-kitab hadis mengenai kisah Dajjal. Na'am, Allahul musta'an. Na'am, barakallahu fikum, itu keadaan orang-orang kufar kalau mereka mau masuk Islam, kemudian mereka menyudahi peperangan tersebut dan mereka taubat, maka Allah Ta'ala juga Zat Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Na'am, barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka hingga tidak terwujudkan fitnah. Fitnah di sini mencakup kekufuran, kesyirikan dan yang semisalnya. Nah, hingga agama itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in tahu, jika mereka bertaubat, jika mereka menyudahi kekufuran, fala udwana, maka tidak ada permusuhan lagi illa 'alal zalimin, kecuali bagi orang-orang yang zalim. Qala al-mufassirun athabahumullah wastamirru ayyuhal mu'minun fi qitalil musyrikin al-mu'tadin, dan terus-meneruslah kalian wahai segenap kaum mukminin untuk memerangi orang-orang musyrikin, orang-orang mu'tadin, orang-orang yang mereka membangkang dan juga menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta la takuna fitnatun lil muslimin. Takuni karena di sini karena tamah ya, jadi fitnatun sebagai fa'ilnya ya. Nah, hatta la takuna fitnatun, hingga tidak terwujudkan fitnah. Fitnah ini masuk dalamnya kesyirikan, kekufuran. Nah, agar tidak terwujudkan fitnah di hadapan kaum muslimin, nah, terhadap agama mereka. Wala syirka bihi billah, dan agar tidak terwujudkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa ad-dinu lillahi wahdah khalisan la yu'bad ma'ahu ghairuh, dan agar agama ini murni, tetap tersisa murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak diibadahi bersamanya yang lainnya. Fa in kaffu 'anil kufri, namun jika mereka menahan diri dari kekufuran, wal qital, dan perangan, fakufu anhum, maka tahanlah kalian. Jadi ini kita menghukum secara apa? Zahir. Oleh karena itu ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu waktu itu ketika perang kemudian membunuh salah seorang barakallahu fikum orang musyrikin, orang kafir, padahal sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dikritik oleh Rasulullah. Ya Usamah, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Karena Rasulullah menghukumi secara zahirnya gitu loh. Kamu membunuh dia padahal dia tadi sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sempat marah itu ya. Kemudian Usamah mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut hartanya atau takut kalau seandainya dibunuh. Kemudian Rasulullah sampai mengatakan, apakah kamu telah membelah dadanya sehingga kamu tahu isi hatinya orang tersebut? Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kita menghukum seseorang sesuai dengan apa? Zahirnya. Paham ya? Kalau zahirnya seperti ini, kita tidak salah kalau menghukum secara zahirnya, tapi kalau dia ternyata menampilkan zahir yang lain itu yang kita hukumi. Ada orang misalkan punya dua zahir dia. Punya dua zahir. Zahir yang mana yang kita hukumi? Zahir yang kedua. Paham ya? Zahirnya dia bersama kaum muslimin awalnya, ternyata di belakang sana sama orang kafir, mencaci kaum muslimin, mencaci maki orang mukminin, misalnya. Yang kita hukumi yang kedua, berarti dia bersama orang kafir. Apa maksudnya ya? Allahul musta'an. Seperti itu. Ayo na'am, fal 'uqubatu la takunu illa 'alal mustamirrin 'ala kufrihim wa 'udwanihim. Na'am, maka hukuman itu tidaklah diberikan kecuali untuk orang-orang yang terus-menerus di atas kekufuran mereka, dan juga barakallahu fikum terhadap orang-orang yang barakallahu fikum hafizakumullah permusuhan mereka. Dalam artian apa? Dalam artian selama mereka masih tetap di atas kekufuran dan permusuhan, maka itulah hukuman berhak diberikan kepada mereka. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu azza wa jalla an yuthabbitana 'ala kitabis sunnah hatta nalqah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.